Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat dari surat Ali Imran, yaitu kisah tentang Ibunda Maryam alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa huwa a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuka bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat wa min indillah innahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas samiul alim. Sadaqallahu. Bapak dan Ibu, di dalam surat Ali Imran ayat 35 diceritakan istrinya Imran. Imran itu adalah bukan seorang nabi, tapi seorang yang sangat soleh. Inna wastofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran na'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, kemudian Inna wastofa Adama wa Nuha dan Nabi Nuh wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran dan keluarga Imran alal alamin, di muka bumi pada saat itu. Jadi keluarga Imran ini adalah orang yang soleh. Kemudian istrinya bernadar. Itu qalati irtiqat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram. Ya Allah, kalau saya punya anak, maka saya akan serahkan untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada rumahmu, yaitu Baitul Maqdis. Itu adalah doa dari istrinya Imran. Kemudian ternyata permintaan daripada istri Imran ini dikabulkan oleh Allah. Kemudian hamil. Ternyata bayi yang dikandung itu adalah bayi perempuan. Padahal biasanya yang mengabdi berkhidmat di Baitul Maqdis itu adalah laki-laki. Ternyata kemudian bayi yang dikandung itu adalah perempuan, namanya Maryam. Inna wastafaki wa tahharuki wastafaki ala nisa'il alamin. Kalau orang tuanya itu adalah keluarga yang terbaik yang dibakukan di dalam Al-Quran surat Imran, maka anaknya Imran yang namanya Maryam ini adalah dipilih manusia yang mulia, perempuan yang mulia di masanya, di masa itu. Inna wastafaki wa tahharuki wastafaki ala nisa'il alamin. Nah, setelah istrinya itu mengandung bayi yang kemudian diberi nama Maryam, maka kemudian ketika Imran sudah meninggal, maka pengasuhannya diserahkan kepada pamannya,
yaitu suami dari bibi Maryam yang bernama Zakaria. Zakaria ini yang mengasuh. Kemudian Maryam diberikan tempat khusus untuk beribadah yang disebut dengan mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqa. Setiap kali Zakaria itu masuk ke dalam melihat mihrab itu tempat sholatnya Maryam itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Di situ ada makanan, buah-buahan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan buah-buahan yang apabila musim dingin tidak ada buah-buahan itu, tapi ada buah-buahan musim panas. Ketika musim panas, buah-buahan musim dingin ada. Jadi kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza. Karena ketakjuban itu kemudian qala ya Maryam anna laki hadza. Wahai Maryam, ini dari mana? Maka dijawab, ini adalah rezeki dari Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza. Qala wa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki tanpa perhitungan. Jadi ketika itulah Nabi Zakaria ini sudah tua. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya itu adalah mandul, sehingga tidak punya anak sampai tua. Nah, padahal harus ada melanjutkan perjuangan Nabi Zakaria. Nah, ketika melihat keajaiban yang ditampakkan di hadapannya, yaitu melihat keajaiban Allah yang dicurahkan atas Maryam, di mana di mihrabnya itu terdapat buah-buahan, dan itu merupakan bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah kepada Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna wastafaki, sesungguhnya Allah telah memilih kamu Maryam, wa tahharaki, dan mensucikan kamu. Inna wastafaki wa wastafaki ala nisa'il alamin, dan telah memilih kamu sebagai manusia yang terbaik di muka bumi pada saat itu. Rasulullah SAW pernah menjelaskan ada 4 perempuan yang mulia pada masanya, yaitu Maryam bintu Imran, ya, anak perempuan dari Imran. Kemudian yang kedua adalah Asyah, istri Fir'aun. Kemudian yang ketiga adalah Fatimah binti Rasulullah SAW, yaitu putri dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu Khadijah istri tercinta baginda Rasulullah SAW. Ada 4 perempuan yang mulia pada zamannya adalah Maryam. Maka karomah yang diberikan oleh Allah karena terus-menerus berada di mihrab, ya, terus-menerus mengabdikan kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, inna wastafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa. Allah telah mensucikan kamu Maryam dan memilih kamu sebagai manusia perempuan yang paling mulia di muka bumi pada saat itu. Sementara ayahnya Imran juga orang yang terpandang termulia pada saat itu. Jadi dari turunan orang yang soleh kemudian menurunkan putrinya yang soleh, solihah, dan kemudian Maryam diberikan putra, yaitu Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Bapak dan Ibu, ketika Zakaria mendengar dan melihat sendiri, mendengar ucapan
daripada Maryam, inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kemudian melihat sendiri kok ada karomah yang seperti itu, yaitu buah-buahan yang selalu ada. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Ulama taqala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat wa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Jadi ketika Nabi Zakaria melihat rizki yang diberikan kepada keutamaan yang diberikan kepada Maryam, dan kemudian Maryam menjawab, ini adalah rezeki dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Maka di situ Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ini doa minta anak ini ya. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, berikanlah saya min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, yaitu dari sisimu dzurriyyatan thayyibatan. Innaka sami'ud du'a. Engkau adalah maha mendengar doa. Maka langsung fanatatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab anna wa yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyida wa rasulullah wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ketika melihat nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada pengasuhannya, yaitu Maryam, keponakan dari istrinya, maka kemudian di situ juga Zakaria berdoa. Artinya apa? Ketika seseorang melihat karunia yang diberikan Allah kepada orang lain, kemudian kita mensyukuri, alhamdulillah atas karunia yang diberikan padamu, dan kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku karunia sebagaimana yang diberikan itu. Ini adalah ada kisah seorang yang diajak ya oleh orang lain melihat rumah ya, yang cukup bagus. Kemudian orang tadi berdoa, alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki kepadamu, alhamdulillah, syukur ya. Mudah-mudahan anak saya juga bisa mendapatkan karunia yang seperti ini. Ternyata di kemudian hari anaknya itu juga mendapatkan karunia yang berlebih. Nah, ini adalah doa. Jadi ketika kita melihat seseorang diberikan karunia, rahmat oleh Allah, bukan berarti kemudian kita iri, tapi sikap yang ditunjukkan oleh Zakaria yaitu bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki kepada kamu, keutamaan padamu. Fanatatul malaikat. Maka kemudian di saat itu juga Nabi Zakaria berdoa minta agar supaya diberi keturunan yang soleh, melanjutkan perjuangan. Maka fanatatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Langsung kemudian malaikat datang, dan ketika itu Nabi Zakaria yusolli fil mihrab, sholat di sholatnya Maryam ini yang biasa digunakan Maryam untuk sholat di situ Nabi Zakaria. Fanatatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil anna wa yubashshiruka bi Yahya. Maka saat itu juga Nabi Zakaria didatangi malaikat, anna wa yubashshiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, kamu diberikan kabar gembira oleh Allah bahwa kamu akan diberikan anak laki-laki
yang bernama Yahya. Anna wa yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Seorang yang pandai, yang alim, yang nanti kelak akan menjadi nabi dan rasul. Jadi kemudian apa yang terjadi ya, setelah diberikan qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghun yang kibar wa mu'ati akhir qala kadzalika wa yaf'alu ma yasha. Jadi ketika Nabi Zakaria kemudian berdoa setelah melihat keutamaan dan rezeki yang diberikan kepada Maryam, kemudian dia berdoa sungguh-sungguh meminta diberikan keturunan, maka langsung datang malaikat memberikan kabar gembira, yaitu kamu Zakaria akan mendapatkan seorang anak yang soleh, yang telah menjadi seorang nabi. Maka ketika mendapatkan kabar gembira itu, apa yang diucapkan oleh Zakaria? Wahai ya Allah, bagaimana mungkin aku ini sudah tua, sedangkan istriku mandul. Bagaimana mungkin saya mendapatkan putra anak? Inna wa yaf'alu ma yasha. Allah itu akan berbuat sesuai dengan keyakinan. Maka kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang aku lakukan? Maka kemudian Allah memberikan petunjuk, ala tukalliman nasa salasata ayamin illa ramzah. Kamu wahai Zakaria, jangan berbicara kepada orang-orang selama 3 hari. Illa ramzah, hanya memberikan isyarat saja. Sebagaimana isyarat yang diperintahkan kepada Nabi Maryam ketika membawa anaknya yang kecil, kemudian dituduh oleh orang Bani Israel sebagai anak yang haram. Bagaimana Maryam, kamu itu anaknya orang baik-baik, kok kamu mempunyai anak tanpa istri suami? Maka kemudian Allah memerintahkan persis sama dengan yang diperintahkan kepada Nabi Zakaria, ala tukalimun nasa salasata ayamin ila ramzah. Jangan kamu berbicara dengan manusia selama 3 hari. Illa ramzah, hanya memberikan isyarat saja. Itu yang disyaratkan ketika Nabi Zakaria minta, ya Allah, apa yang aku lakukan? Kamu jangan berbicara kepada manusia kecuali memberikan isyarat. Sama dengan yang dilakukan, diperintahkan Allah kepada Maryam ketika kamu nanti kalau ditanyai oleh Bani Israel, jangan kamu berbicara, tunjuk kepada anakmu. Maka kemudian Maryam menunjuk kepada anaknya, dan anaknya yang berbicara, bayi yang bisa berbicara, memberikan klarifikasi kepada Bani Israel bahwa ibunya adalah seorang yang sholihah, ya, dan itu adalah atas kekuasaan Allah mendapatkan putri tanpa putra tanpa seorang laki-laki. Maka pelajaran yang kita bisa ambil itu adalah, yaitu tadi, ketika kita mendapatkan saudara, keluarga, atau teman kita mendapatkan kegembiraan, maka kemudian ketika kita mengucapkan juga ikut gembira, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kebahagiaan rezeki kepada si A. Mudah-mudahan juga Engkau memberikan kebahagiaan dan rezeki kepada saya, kepada keluarga, apa yang kita minta. Maka itu adalah waktu yang mustajabah, sebagaimana dilakukan Zakaria ketika melihat anak asuhnya, yaitu Maryam, yang mendapatkan keutamaan rezeki, kemudian langsung maka langsung berdiri, kemudian berdoa, dan seketika itu datang malaikat untuk memberikan kabar gembira, yaitu diberikan anak. Bapak dan Ibu, Rasulullah di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga pernah menceritakan tentang kaum sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Itu ada 3 orang yang kemudian berada di gua.
tapi kemudian ternyata pintu guanya tertutup. Maka ketika orang ini berdoa dengan menunjukkan kebaikan-kebaikannya, yang pertama adalah sangat berbakti kepada orang tua. Ya Allah, saya punya orang tua. Nah, saya biasanya memerah susu, kemudian saya serahkan untuk orang tua saya sebelum anak-anak saya meminum, dan saya dulukan orang tua saya. Ketika suatu hari saya mencari kayu bakar sampai kemalaman, sehingga ketika saya sudah pulang, kedua orang tuanya sudah tidur, orang tua saya sudah tidur, dan saya menunggui di sampingnya dengan susu yang untuk minum orang tua saya. Sementara anak-anak saya yang menangis ingin minta itu, tapi tidak diberikan. Ini khusus untuk orang tua saya lebih dahulu, sampai kemudian pagi, dan kemudian itu diberikan orang tuanya untuk meminum, baru kemudian anak-anaknya. Ya Allah, kalau ini memang tindakan yang baik, maka tolonglah bukakanlah pintu gua ini. Terbuka sepertiga. Orang yang kedua juga berdoa, ya Allah, saya mempunyai saudara sepupu misanan, saya sangat mencintai dia, saya sudah mengutarakan ya kesenangan saya, tapi dia menolak. Nah, suatu ketika dia butuh, sangat butuh, dan minta kepada saya, ya, minta pertolongan, apapun dia siap melakukan, ya. Maka kemudian diberikan 120 dinar, ya, sangat besar pada saat itu dinar, 120 dinar kemudian diberikan. Ketika diberikan, kemudian dia ingin berbuat tidak baik karena cintanya itu, tapi kemudian diingatkan oleh sepupunya, janganlah kamu mengambil hak yang bukan hakmu, ya. Maka kemudian dia ingat, takut kepada Allah, dan kemudian uang itu diserahkan. Tak apa-apa, sudah ambil. Kalau memang itu perbuatan baik, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Maka terbuka sepertiga. Yang satu lagi bercerita, ya Allah, saya mempunyai banyak karyawan. Kemudian ketika karyawan itu sudah saya selesaikan pembayarannya, ada satu karyawan yang upahnya tidak diambil upahnya. Lalu kemudian upahnya itu saya kembangkan menjadi kambing, unta, dan banyak. Suatu ketika karyawan tadi datang, pegawai tadi datang minta upahnya. Maka kemudian dia ngomong, upahmu itu loh, semua itu milikmu. Loh, bagaimana mungkin upah saya sekian? Ya, upahmu itu saya kembangkan menjadi sekian banyak. Ambil semua, diambil semua. Kalau itu memang kebaikan, ya Allah, maka bukakanlah pintu itu. Maka terbuka, pintu gua itu terbuka. Artinya apa? Yaitu bahwa ketika kita bisa berdoa, kalau tadi dalam kasus Zakaria, kita berdoa ketika kita melihat orang yang mendapatkan kebungahan, dan kita ikut bersyukur, dan kemudian mohon pada ya Allah, mudah-mudahan saya diberi karunia sebagai dia yang benar, yang sudah dilakukan Zakaria, kemudian mendapatkan langsung dijawab oleh Allah dengan diberikan anak Yahya. Maka kasus yang diceritakan Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim tadi adalah kita berdoa dengan kebaikan, tawasul, kebaikan yang kita lakukan. Kita pernah berbuat baik kepada seseorang, ya, maka itu bisa menjadi sebab untuk terkabulnya doa, yaitu kita dengan tawasul, berwasilah terhadap kebaikan yang kita lakukan sendiri. Ya Allah, saya sudah berbuat begini-begini, mudah-mudahan dengan kebaikan ini Allah memberikan, mengabulkan doa kami. Bapak dan Ibu, itulah setiap kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil absar maka hadisan yutara. Sungguh cerita-cerita yang di dalam Al-Quran itu adalah ibrah
ya sebagai pelajaran bagi orang yang berpikir. Dan itu bukan kisah yang omon-omon yang dibuat-buat, tapi adalah kisah yang betul-betul sebagai turi solatan dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul bin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.